Halo Bapak Ibu Guru semua, apa kabarnya? Semoga kabar Bapak Ibu Guru dimanapun berada tetap sehat-sehat semuanya, terkhusus Bapak Ibu Guru yang mau mengikuti ujian seleksi P3K tahun ini untuk tahap kedua dan ketiga. Di sini saya akan buat video soal tryout P3K khusus guru prakarya. Di video ini soal-soal yang saya buatkan sesuai dengan kisi-kisi daripada tahap pertama. Di sini ada mengenai kelistrikan, bangunan, elektronik, perikanan, dan alat pertanian. Kita langsung aja Bapak Ibu, perhatikan ya. Yang pertama, alat pengaman listrik yang memutuskan rangkaian listrik dengan cara meleburkan kawat dalam suatu tabung jika kawat itu dialiri arus listrik ukuran tertentu. Alat pengaman tersebut dinamakan A. Saklar, B. MCB, C. sekring, D. stop kontak. Jawabannya adalah C. sekring. Kita lihat pembahasannya. Fuse atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan sekring adalah komponen yang berfungsi sebagai pengaman dalam rangkaian elektronika maupun perangkat listrik. Fuse atau sekring pada dasarnya terdiri dari sebuah kawat halus pendek yang akan meleleh dan terputus jika dialiri oleh arus listrik yang berlebihan ataupun terjadi hubungan arus pendek atau short circuit dalam sebuah peralatan listrik atau elektronika. Dengan putusnya fuse atau sekring tersebut, arus listrik yang berlebihan tersebut tidak dapat masuk ke dalam rangkaian elektronika sehingga tidak merusak komponen-komponen yang terdapat dalam rangkaian elektronika yang bersangkutan. Karena fungsinya yang dapat melindungi peralatan listrik dan peralatan elektronika dari kerusakan akibat arus listrik yang berlebihan. Fuse atau sekring juga sering disebut sebagai pengaman listrik. Itu dia pembahasannya. Kita lanjut soal yang nomor 2. Saklar menghubungkan arus listrik apabila tombolnya ditekan dalam posisi on dan saat tombolnya dilepas dan kembali ke posisi off dengan sendirinya. Contohnya saklar berluma. Biasanya saklar ini dinamakan A. saklar on off, B. saklar in bow, C. saklar out bow, dan D. saklar push on. Jawabannya adalah D. saklar push on. Kita lihat pembahasannya. Push button switch atau saklar tombol tekan adalah perangkat atau saklar sederhana yang berfungsi untuk menghubungkan atau memutuskan aliran listrik dengan sistem kerja tekan analog atau tidak mengunci. Sistem kerja analog di sini berarti saklar akan bekerja sebagai device penghubung atau pemutus aliran arus listrik saat tombol ditekan, dan saat tombol tidak ditekan atau dilepas, maka saklar akan kembali pada kondisi normal. Sebagai device penghubung atau pemutus, push button switch hanya memiliki dua kondisi, yaitu on dan off atau 1 dan 0. Istilah on dan off ini menjadi sangat penting karena semua perangkat listrik yang memerlukan sumber energi listrik pasti membutuhkan kondisi on dan off. Itu dia pembahasannya Bapak Ibu. Kita lanjut nomor 3. Ini lagi. Saklar dengan posisi on akan menyambungkan jalur listrik sehingga tercipta rangkaian listrik yang tertutup, dan komponen listrik lainnya di jalur tersebut akan menerima arus listrik yang membuat rangkaian listrik berfungsi sebagaimana mestinya. Sebaliknya, saklar dengan posisi off akan memutus jalur listrik sehingga tercipta rangkaian yang terbuka, dan komponen listrik lainnya di jalur tersebut tidak dapat menerima arus listrik yang membuat
tidak berfungsi. Kita lanjut soal nomor 3. Stop kontak adalah komponen listrik yang berfungsi sebagai muara hubungan antara alat listrik dengan aliran listrik. Apa sebutan lain dari stop kontak? A. Outlet, B. Sekring, C. Spin control, D. Kanal output. Jawabannya adalah A. Outlet. Kita lihat pembahasannya. Istilah wall outlet disebut juga electrical outlet yang merupakan material instalasi listrik yang berfungsi sebagai pusat penghubung antara arus listrik dan peralatan listrik. Wall outlet ada yang dipasang di dalam tembok atau stop kontak inbow. Ada juga yang dipasang di luar tembok atau stop kontak outbow. Biasanya stop kontak outbow hanya diletakkan di permukaan tembok pada saat berfungsi sebagai stop kontak portable. Kita lanjut soal nomor 4. Komponen listrik yang mempunyai fungsi mengantar energi listrik ke beban listrik atau alat-alat listrik disebut A. Kabel, B. Barga insert, C. MCB, D. Sekring. Jawabannya adalah A. Kabel. Kita lihat pembahasannya. Kabel listrik yang dalam bahasa Inggris disebut dengan electrical kabel adalah media untuk mengantarkan arus listrik yang terdiri dari konduktor dan isolator. Konduktor atau bahan pengantar listrik yang biasanya digunakan oleh kabel listrik adalah bahan tembaga dan juga yang berbahan aluminium. Meskipun ada juga yang menggunakan silver atau perak dan emas sebagai bahan konduktornya, namun bahan-bahan tersebut jarang digunakan karena harganya yang sangat mahal. Sedangkan isolator atau bahan yang tidak atau sulit mengantarkan arus listrik yang digunakan oleh kabel listrik adalah bahan termoplastik dan termosetting, yaitu polimer atau plastik dan rubber atau karet yang dibentuk dengan satu kali atau beberapa kali pemanasan dan pendinginan. Lanjut, nomor 5. Apa nama jenis kabel serabut dengan dua inti yang terdiri dari dua warna yang digunakan pada loudspeaker sound system? A. NYA, B. NYM, C. NYY, D. NYMHYO. Jawabannya adalah D. NYMHYO. Bagi para penggemar audio, pasti familiar dengan kabel NYMHYO. Sering digunakan pada pengantar sound system dan loudspeaker. Kabel satu ini masuk dalam tipe serabut. Macam kabel listrik jenis NYMHYO memang didesain untuk ruangan tertutup. Hal ini dikarenakan kabel NYMHYO tidak memiliki ketahanan terhadap cuaca dan juga tidak digunakan dalam instalasi listrik arus besar. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 6. Pemakaian daya listrik dapat dilihat pada sebuah komponen yang bekerja dengan berputar yang disebut A. kWh meter, B. Spin control, C. Miniatur circuit breaker, C. Fuse. Jawabannya adalah B. Spin control. Kita lihat pembahasannya. Spin control merupakan sebuah komponen yang bekerja dengan berputar bila terjadi pemakaian daya listrik. Semakin besar daya yang dipakai, maka perputaran akan semakin cepat. Besarnya daya pemakaian akan dicatat oleh meter listrik dan bila kelebihan akan dibatasi oleh MCB. Itu dia pembahasannya Bapak Ibu ya. Kita lanjut lagi. Nomor 7. Pembangunan konstruksi jembatan yang dibangun di atas pilar yang berada di bawah air dan melindungi
bahaya banjir sudah mulai dibangun pada masa A. Zaman pertengahan, B. Zaman purba, C. Zaman Romawi kuno, D. Zaman modern. Jawabannya adalah C. Zaman Romawi kuno. Kita lihat pembahasannya. Zaman Romawi kuno dimulai dari tahun 300 sebelum Masehi dan berlangsung kurang lebih selama 600 tahun yang lalu. Pada zaman ini, teknologi jembatan sudah mulai berkembang. Pada zaman ini, jembatan yang dibangun telah menggunakan kayu, batu, dan beton. Namun, untuk jembatan batu dan beton, bentuknya sama seperti pada periode jembatan purba, yaitu berbentuk lengkung atau ark. Akan tetapi, pada zaman ini, manusia telah mampu mengatasi permasalahan yang lebih rumit. Pada zaman ini, mereka membuat konstruksi jembatan yang dibangun di atas pilar yang berada di bawah air dan melindungi dari bahaya banjir. Nomor 8. Jenis jembatan yang dibuat dari perpaduan dua bahan yang sama ataupun berbeda dengan mempertimbangkan sifat kedua bahan tersebut sehingga dihasilkan struktur jembatan yang lebih kuat merupakan jembatan A. Beton bertulang, B. Komposit, C. Beton pratekan, D. Baja. Jawabannya adalah B. Komposit. Kita lihat pembahasannya. Jembatan komposit adalah jembatan yang mengkombinasikan dua material dan lebih dengan sifat bahan yang berbeda dan membentuk satu kesatuan sehingga menghasilkan sifat gabungan yang lebih baik. Jembatan komposit yang umum digunakan adalah kombinasi antara bahan konstruksi baja dengan beton bertulang, yaitu dengan mengkombinasikan baja sebagai dek atau gelegar dan beton bertulang sebagai plat lantai jembatan. Ada dua jenis tipe jembatan komposit yang umum digunakan sebagai desain, yaitu tipe multi-girder bridge dan ladder deck bridge. Penentuan pemilihan jenis jembatan yang akan digunakan tergantung pada pertimbangan ekonomi dan faktor spesifik dari medan konstruksi, seperti akses transportasi menuju lapangan dan jenis dari tiang penyokong yang berada di tengah bontang. Kita lanjut lagi nomor 9. Pada bangunan bawah atau substruktur terdapat bagian yang berfungsi untuk menyalurkan gaya-gaya vertikal dan horizontal dari bangunan atas pada pondasi yang disebut A. Pangkal, B. Pilar, C. Tiang sandaran, D. Pipa sandaran. Jawabannya adalah B. Pilar. Kita lihat pembahasannya. Dalam bidang arsitektur, pilar difungsikan sebagai penambah indahnya suatu bangunan dan mempunyai beragam corak dan motif. Sementara untuk ukuran pilar biasanya disesuaikan dengan bangunannya. Karena pilar merupakan bagian dari struktur bangunan, maka diperlukan perhitungan yang tepat mengenai besar, tinggi, serta jaraknya. Lihat nomor 10. Bagian yang dipasang untuk menyalurkan gaya vertikal dan horizontal dari bangunan atas dengan fungsi tambahan untuk mengadakan peralihan tumpuan dari timbunan jalan pendekat ke bangunan atas jembatan adalah bagian A. Pangkal, B. Pilar, C. Tiang sandaran, D. Pipa sandaran. Jawabannya adalah B. Pilar, ya Bapak Ibu. Kita lanjut nomor 11. Perhatikan fungsi utama alat di bawah ini. Yang pertama, sebagai penyaring atau filter pada rangkaian regulator DC
atau power supply untuk meminimalisir tegangan relay AC yang masih tersisa. Yang kedua, sebagai pembangkit pulsa atau frekuensi dalam rangkaian osilator. Yang ketiga, sebagai penggeser pasa. Yang keempat, sebagai kopling yakni penghubung antara dua buah rangkaian elektronika. Yang kelima, menghentikan arus listrik yang melewatinya. Fungsi kapasitor ditunjukkan oleh nomor A, nomor 1, 3, 4, 5. B, nomor 1, 2, 4, 5. C, nomor 1, 2, 3, 5. D, nomor 1, 2, 3, 4. Jawabannya adalah D, nomor 1, 2, 3, 4. Kita lihat nomor 1. Sebagai penyaring atau filter pada rangkaian regulator DC atau power supply untuk meminimalisir tegangan relay AC yang masih tersisa. Nomor 2. Sebagai pembangkit pulsa atau frekuensi dalam rangkaian osilator. Nomor 3. Sebagai penggeser pasa. Yang keempat, sebagai kopling yakni penghubung antara dua buah rangkaian elektronika. Itu dia fungsi kapasitor. Lanjut nomor 12. Komponen elektronik yang memiliki dua pin dan didesain untuk mengatur tegangan listrik dan arus listrik dengan resistensi tertentu atau tahanan dapat memproduksi tegangan listrik di antara kedua pin. Nilai tegangan terhadap resistensi berbanding lurus dengan arus yang mengalir disebut A. Resistor, B. Kapasitor, C. Reaktor, D. Transformator. Jawabannya adalah A. Resistor. Kita lihat pembahasannya. Fungsi-fungsi resistor di dalam rangkaian elektronika diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pembatas arus listrik. Yang kedua, sebagai pengatur arus listrik. Yang ketiga, sebagai pembagi tegangan listrik. Yang keempat, sebagai penurun tegangan listrik. Pada umumnya, resistor dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis. Di antaranya ada fixed resistor, variable resistor, termistor, dan LDR. Kita lanjut lagi Bapak Ibu. Nomor 13. Perhatikan alat-alat di bawah ini. A. Jam tangan digital. B. Kamera analog. C. Alat-alat perkusi. D. Menghitung dengan tangan, lidi, dan batu. E. Komputer analog atau komputer dengan program yang sangat sederhana. Yang termasuk alat dengan konsep elektronika analog adalah A. ABCD, B. CABE, C. DBEA, D. BCDE. Jawabannya adalah D. BCDE. Kita lihat B. Kamera analog. C. Alat-alat perkusi. D. Menghitung dengan tangan, lidi, dan batu. E. Komputer analog atau komputer dengan program yang sangat sederhana. Nomor 14. Transportasi mendukung perkembangan kota dan wilayah sebagai sarana penghubung. Rencana tata guna lahan kota harus didukung secara langsung oleh rencana pola jaringan jalan yang merupakan rincian tata guna lahan yang direncanakan. Pernyataan tersebut merupakan penjelasan manfaat koperasi yaitu A. Manfaat sosial, B. Manfaat ekonomi, C. Manfaat fisik, D. Manfaat politik, E. Manfaat budaya. Jawabannya adalah C. Manfaat fisik. Kita lanjut nomor 5. Nomor 15. Daging yang dipanggang sebaiknya daging yang memiliki tekstur daging yang lebih kencang. Ikan dipanggang dalam oven. Caranya, panggangan ikan dalam oven dengan suhu
200 derajat Celcius selama sekitar 10 menit atau hingga kulit pelapisnya kuning keemasan, merupakan teknik dari A. Penggilingan, B. Menggoreng, C. Pemanggangan, D. Perebusan. Jawabannya adalah C. Pemanggangan. Kita lihat pembahasannya. Memanggang ikan, daging, sayuran maupun kue pada dasarnya memiliki cara yang berbeda-beda. Hasil panggangan yang diinginkan pun bisa disesuaikan tergantung selera. Misalnya, ingin daging dengan sedikit aroma asap atau tingkat kematangannya medium well, ada teknik tersendiri yang bisa dilakukan. Demikian pula jika ingin memanggang kue tanpa minyak dan lebih praktis, cukup menggunakan alas panggangan atau baking mat. Ada 5 teknik memanggang yang dikenal. Yang pertama, grilling. Yang kedua, broiling. Yang ketiga, baking. Yang keempat, toasting. Dan yang kelima, roasting. Apakah sama? Ya, secara umum pengertiannya hampir sama, yaitu memanggang, tetapi ada perbedaan di antaranya. Kita lanjut nomor 16. Agar memperoleh ikan tuna dengan mutu baik, proses penangkapannya haruslah mengindahkan hal berikut. A. Ikan ditarik ke arah kapal dengan dijaga tidak banyak mengalami stres atau berontak. B. Mengangkat ikan dengan diganco. Diaturnya dilakukan pada bagian atas insang. C. Ikan diangkat dengan memakai papan peluncur. D. Ikan dapat membersihkan kotoran ikan. Jawabannya adalah B. Mengangkat ikan dengan diganco dianjurkan dilakukan pada bagian atas insang. Kita lihat pembahasannya. Penanganan awal di atas kapal yaitu proses penaikan ikan yang dilakukan dengan alat bantu ganco untuk memudahkan mengangkat ikan ke atas kapal. Ikan tuna sirip kuning langsung dimatikan dengan menggunakan alat yang bernama spike yang berbentuk suntik stainless steel. Ikan dimatikan dengan cara menusuk bagian tengah kepala ikan sampai ikan mati, yang ditandai dengan berhentinya gerakan ikan. Ikan kemudian disiram dengan air laut untuk membersihkan darah yang keluar setelah kepala ikan. Nomor 17. Tata cara penanganan udang yang baru diangkat ke kapal sebagai berikut. A. Segera disemprot dengan air laut bersih dan dihindari kerusakan fisik karena penanganan, misalnya jangan terinjak-injak. B. Sambil dipisah dari hasil sampingannya, udang dimasukkan ke wadah peti atau keranjang bersih. C. Tempat penangkapan harus menggunakan bin tenda atau peneduh dan secepatnya didinginkan sambil dicuci ulang dengan air laut yang didinginkan. D. Kepala udang dibuang dan cepat diselimuti dengan es. Jawabannya adalah C. Tempat penangkapan harus menggunakan tenda atau peneduh dan secepatnya didinginkan sambil dicuci ulang dengan air laut yang didinginkan. Kita lihat pembahasannya. Teknik penangkapan dan cara mati ikan merupakan faktor utama yang mempengaruhi laju kecepatan perubahan biokimia dalam tubuh ikan. Ikan yang langsung dibunuh pada saat penangkapan akan mempunyai laju kecepatan rigor mortis yang lebih lambat daripada ikan yang tidak langsung mati pada saat penangkapan atau terjerat di dalam jaring penangkap terlebih dahulu. Ukuran tubuh dan tinggi rendahnya suhu penyimpanan ikan segar juga akan mempengaruhi laju kecepatan perubahan biokimia dalam tubuh ikan tersebut. Semakin besar
dan semakin rendah suhu penyimpanan, maka semakin rendah laju kecepatan fase rigor mortis ikan. Nomor 18. Mutu yang dihasilkan dari proses pengasapan ikan asap tergantung pada faktor berikut. A. Mutu asap dan volumenya. Jenis dan mutu bahan yang dibakar berpengaruh pada komposisi kimia asap. Komposisi kimia ini menentukan rasa, aroma, dan warna ikan asap. B. Kelembapan ruangan pengasapan yang rendah dan suhu yang cukup panas adalah sebagai faktor untuk dapat mengeluarkan cairan dari tubuh ikan dan agar menghambat serta membunuh mikroba. C. Terjadinya sirkulasi aliran asap yang agak tertahan dapat meratakan dan meningkatkan menempelnya partikel asap pada tubuh ikan. D. Metode penggaraman yang paling praktis daripada metode penggaraman lainnya. Jawabannya adalah C. Terjadinya sirkulasi aliran asap yang agak tertahan dapat meratakan dan meningkatkan menempelnya partikel asap pada tubuh ikan. Kita lihat pembahasannya. Prinsip utama dalam pengawetan ikan melalui pengasapan adalah sebagai berikut. Unsur yang berperan adalah asap yang dihasilkan dari pembakaran kayu. Asap terdiri dari uap dan partikel padatan yang berukuran kecil. Komposisi kimia asap ada air, aldehid, asam asetat, keton, alkohol, asam formiat, fenol, dan karbohidrat. Unsur kimia asap dapat berfungsi untuk meningkatkan daya awet antara lain disinfektan atau menghambat pertumbuhan atau membunuh bakteri pembusuk yang terdapat dalam tubuh ikan. B. Memberi warna pada tubuh ikan sehingga ikan berwarna kuning keemasan dan dapat membangkitkan selera makan. C. Bahan pengawet dapat mencegah terjadinya proses oksidasi lemak pada ikan. Lanjut kita nomor 19. Berikut ini adalah pernyataan yang benar berkaitan dengan pemilihan benih atau bibit tanaman obat, kecuali A. Bibit tanaman obat dapat dipilih semuanya. B. Benih tanaman obat dapat berupa biji untuk pembibitan secara generatif dan berupa stik, sambung okulasi, rimpang, dan tunas. C. Bibit yang ditanam merupakan bibit sehat dan seragam pertumbuhannya. D. Pemilihan bibit harus memperhatikan kualitas dan keunggulannya. Jawabannya adalah A. Bibit tanaman obat dapat dipilih semaunya. Kita lihat pembahasannya. Untuk memilih benih yang baik, benih direndam dalam larutan 20 gram JA atau liter per liter air atau larutan 20 gram per liter air. Dapat juga digunakan abu dengan menggunakan indikator telur yang semula berada di dalam dasar air. Setelah diberi abu, telur mulai terangkat ke permukaan. Kemudian benihnya mengambang atau mengapung dibuang. Untuk daerah yang sering terserang hama penggerak batang, perlakukanlah benih dengan pestisida berbahan aktif fipronil. Berlakunya pestisida ini juga dapat membantu mengendalikan keong emas. Terlanjut nomor 20. Ilmu yang mempelajari alat listrik arus lemah yang dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektron atau partikel bermuatan listrik dalam suatu alat sebagai komputer, peralatan elektronik, termokopel, semikonduktor, dan lain sebagainya disebut A. Ilmu fisika, B. Ilmu elektronika, C. Ilmu komputer, D. Ilmu geofisika. Jawabannya
ilmu elektronika. Kita lihat pembahasannya. Sejarah elektronika dimulai dari abad ke-20 dengan melibatkan 3 buah temuan komponen utama, yakni tabung hampa udara atau vacuum tube, transistor, dan sirkuit terpadu atau integrated circuit. Pada tahun 1883, Thomas Alva Edison berhasil menemukan bahwa elektron bisa berpindah dari sebuah konduktor ke konduktor lain melewati ruang hampa. Itu dia pembahasannya, ya. Ya, demikianlah materi kita untuk hari ini, khusus soal tryout P3K Guru Prakarya sesuai dengan kisi-kisi pada tahap pertama. Di sini mengenai kelistrikan, bangunan, elektronik, perikanan, alat pertanian. Semoga bermanfaat buat Bapak Ibu guru semuanya. Salam sehat buat kita semuanya. Semoga rezeki datang sama kita semuanya. Kita lulus semua P3K. Salam.